Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 285. Kenshin, yang baru menelpon Kaori untuk mengajaknya ke perusahaan Golden City. Setelah mereka janjian, kemudian Kenshin menghubungi si Iwan. Saat itu Iwan juga sama, bersiap berangkat kerja. Iwan pun sudah mengenakan seragamnya, hendak menaiki motornya. Di sela itu handphonenya berdering. Iwan lalu mengangkatnya. Kemudian ia bicara, "Halo bro, ada apa bro?" Kenshin pun menjawabnya, "Wan, lu lagi di mana Wan?" Iwan lalu bicara, "Ini bro mau OTW kerja. Udah akan naik motor. Emang ada apa bro?" Kenshin menyahut, "Wan, lu nggak usah ke tempat kerja. Langsung aja ke rumahku. Lu ikut gua aja Wan." Iwan pun bertanya, "Emangnya kemana bro?" Kenshin menjawab, "Oh itu sama Wan. Entar juga kita ke tempat kerja." Iwan pun menyahutnya, "Oke lah kalau gitu. Gua tak ke sana langsung." Dan Iwan pun segera menuju ke rumahnya Kenshin. Di lain tempat, Ririn, yang kini punya mobil sendiri, dikarenakan tak bisa mengemudi, apalagi suratnya belum jadi. Ririn pun juga sama, seperti biasanya, akan berangkat kerja, dengan naik angkutan umum. Berjalanlah waktu, Kaori pun menunggu. Ia di teras depan rumahnya, sudah berganti baju biasa. Kaori rupanya tak sabar hati, ingin segera berangkat, bertemu cepat dengan Kenshin. Tak lama berselang, si Iwan kini sudah tiba di rumahnya Kenshin. Iwan lalu diberitahu, "Wan, lu pakai mobil ini Wan. Aku tak pakai motor kamu. Mau jemput Kaori?" Si Iwan bertanya, "Lo bro emangnya kemana nih?" "Gua kok pakai mobil." Kenshin menjawab, "Ke tempat perusahaan Wan. Ada pekerjaan di sana. Awalnya aku mengajak kamu, tapi Kaori mau ikut pula. Nah ini lu pakai mobil aja Wan. Entar untuk jemput Ririn. Karena Ririn aku ajak sekalian. Tunggu aku teleponkan dia." Saat itu Ririn sudah tiba di kantornya sendiri. Ketika ia duduk, handphonenya berdering. Dilihatnya Kenshin, langsung saja diangkatnya. Ririn pun menyapa, "Halo Ken, pagi nih." "Oh ya makasih ya untuk mobilnya. Aku terkejut banget kemarin malam. Aku gak menyangka sekali Mas Iwan datang bawa mobil. Katanya itu dari kamu ya. Makasih banyak lo Ken. Aku nggak bisa balasnya. Ibuku titip pesan juga untuk menyampaikan itu." Ririn, karena terlalu senangnya, ia sampai langsung bicara dengan kalimat yang banyak, hingga Kenshin pun menyela. Kenshin berucap, Iya Rin, aku mengerti. Tapi aku telepon bukan untuk itu. Lagian yang memberikan mobil itu dari perusahaan, bukan dari aku Rin." "Oh ya, ini aku mau bilang, apa kamu bisa Rin sekarang ke perusahaan Golden City, mengajari karyawan di sana tentang bikin laporan untuk pekerjaan yang dari London itu?" Ririn pun menjawabnya, "Iya Ken, aku bisa." "Maksudnya itu sekarang ya?" Kenshin menyahutnya, "Iya sekarang Rin. Entar aku kirim alamatnya. Atau habis gini, kamu dijemput Iwan ya? Terus posisi kamu di mana saat ini?" Ririn menjawabnya, "Oh ini aku sudah di tempat kerja Ken. Nggak apa Mas Iwan langsung ke sini aja. Aku tunggu entar di pos penjaga." Kenshin pun mengiyakan. Percakapan mereka pun berakhir. Lalu Kenshin bilang ke Iwan, "Wan, lu jemput Ririn ya ke tempat kerjanya." Si Iwan pun bicara, "Waduh bro, dengan pakai baju ini. Yang benar aja bro. Masa jemput cewek pakai seragam cleaning service?" Kenshin pun menyahutnya, "Itu nggak apa Wan. Kan Ririn udah tahu kamu. Kecuali lu jemput Susanti, atau Angelika, atau Lisa, baru itu masalah." Lantas Iwan menjawab, "Bukan gitu bro. Kalau gua sih biasa aja. Tapi entar gimana Ririn bro? Dilihat para pegawai di sana. Cewek kantoran bareng sama gua. Yang kerja gini. Aku khawatir bro entar dia diomongin pegawai yang lain." Kenshin menyahutnya, "Waduh Wan, berarti lu udah perhatian ya sama Ririn. Sampai segitu jauh memikirkan." Kemudian Kenshin melanjutkan bicara, "Aku rasa nggak masalah Wan. Lu jemput aja seperti biasa." Dan Iwan pun mengiyakan. Saat itu mobil yang dipakai mobil biasa, bukan Lamborghini.
yang miliknya Kenshin. Dan Iwan pun berangkat. Kenshin pun demikian. Setelah beberapa saat, tibalah Kenshin di rumahnya Kaori. Ia ada di depan pagarnya. Kenshin lalu melihat ceweknya, yang duduk di teras depan rumah. Kaori pun belum tahu, kalau Kenshin sudah di sini. Melihat hal yang seperti itu, Kenshin pun malah sembunyi. Ia di belakang tanaman, kemudian mengirim pesan ke Kaori. Kenshin menulis, maaf ya Kaori, tiba-tiba aku ada perlu. Gak bisa jemput kamu. Jadi rencana pagi ini, aku batalin ya. Kamu berangkat kerja aja. Maaf nih Kaori. Udah gitu aja. Pesan itu diberi animasi tertawa. Kaori pun menerimanya, lalu dibacanya. Setelah mengetahui isinya, nampak kecewa sekali raut wajahnya. Kaori pun langsung menelpon Kenshin. Kenshin sendiri, yang handphonenya nampak bergetar itu. Ia pun melihatnya, tak diangkat juga, hingga berkali-kali lamanya, hingga Kaori menulis pesan. Ia mengetik kalimat, kamu kok gitu sih tiba-tiba batalin. Aku udah ganti ini, menunggu pula dari tadi. Kalau tahu gini aku malas bicara sama kamu lagi. Tulisan itu diberi tanda animasi, yang bergambar kecewa dan marah. Kaori pun benar-benar, raut mukanya berubah, seperti kecewa, dilihat oleh Kenshin. Dari balik pagar itu, kemudian Kenshin pun membalasnya. Jangan marah gitu dong Kaori. Cantiknya itu lo entar berkurang. Aku kan gak sengaja ngerjain kamu. Hahaha, diberi tanda tertawa. Kaori membacanya, lalu membalasnya. Dirinya pun menulis. Maksudnya apa sih kamu? Aku telepon gak diangkat. Malah kirim pesan gini. Sengaja nih ngerjain aku. Gak lucu tahu. Kalau gini aku berangkat aja. Daripada menunggu. Kamu yang gak jelas. Kaori mengirimnya. Kenshin membacanya. Setelah itu, Kenshin pun berjalan, berdiri di pagar utama, sambil menekan bel rumah. Kemudian terdengar bunyi, pertanda ada tamu. Kaori pun di saat itu, lalu mengalihkan pandangannya, ke arah sebelah luar. Terkejut dirinya saat melihat, nampak Kenshin, yang ada di pintu pagar. Kaori pun tersenyum. Ia langsung berdiri, kemudian berjalan cepat, menghampiri ke Kenshin. Sembari ia bilang, ih nakal nih kamu, pakai ngerjain aku, bikin hati deg-degan tahu. Hampir aku kecewa sama kamu. Kaori bicara, sambil mengusap matanya. Kenshin yang tersenyum. Ia pun bilang, lo Kaori, gitu aja pakai nangis. Kayak anak kecil nih, yang nggak dibeliin permen. Kenshin menggoda Kaori. Kaori menjawabnya, ih siapa juga yang nangis. Ini aja mata lagi perih. Kenshin menyahut, ya udah aku minta maaf ya. Itu tadi nggak sengaja, terlintas begitu saja. Saat melihat kamu sendiri, pingin ngerjain gitu. Kaori pun menjawab, dasar emang kamu say, suka bercanda terus. Ya udah kalau gitu, kita berangkat yuk. Kenshin kemudian bicara, pamit ke mama dulu Kaori. Kaori pun menjawab, oh itu mama lagi ke pasar. Aku tadi udah bicara ke mama. Dan Kenshin mengerti. Kemudian bersama Kaori, ia berjalan keluar, menuju motor, yang diparkir di samping pagar. Si Iwan pun demikian. Saat dekat ke perusahaan, di tempat Ririn bekerja, Iwan pun nampak ragu-ragu. Sedikit malu menyertai hatinya, hingga handphonenya berdering. Rupanya Ririn menelpon. Iwan pun mengangkatnya. Ririn itu bicara, maaf nih sebelumnya, Mas Iwan sekarang. Udah sampai mana ya? Iwan menjawabnya, oh ini Mbak Ririn, aku udah di luar. Ririn pun lalu melihat mobil yang berhenti di dekat pintu gerbang. Kemudian Ririn bicara, oh ya Mas Iwan, tunggu situ ya, aku akan ke sana. Ini aku tak ambil dompetku dulu. Di saat Ririn tiba di tempat kerjanya, ia pun mengambil dompetnya. Lalu karena tergesa-gesa, Ririn pun tak sengaja menjatuhkan dompet itu di lorong almari kerja, tempat berkas-berkas disimpan. Ririn lalu melihatnya, tak mungkin diambilnya, karena letaknya terhimpit di antara lemari. Oleh karena hal itu, ia pun menelpon Iwan untuk meminta tolong mengambilkan dompetnya. Sementara itu, Kenshin yang bersama Kaori, kini mereka sudah berjalan dengan naik motor berdua, terutama Kaori, yang penampilannya begitu mengundang perhatian. Meskipun pakai baju biasa, Kaori itu tetap menarik, karena dirinya yang cantik, apalagi rambutnya, yang berwarna kemerahan, nampak sekali jadi perhatian. Kaori pun seringkali dilihat banyak orang, bahkan ketika di lampu merah,
banyak mata yang memandangnya. Di tengah hal itu, tak disangka sebelumnya, seorang wanita yang ada di mobilnya sedang menunggu pula akan lampu merah. Rupanya itu Sirena. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya